Halo, selamat pagi homeschooler semuanya. Apa kabar? Semoga pada hari ini homeschooler semuanya dalam keadaan yang sehat, yang semangat, yang ceria ya. Nah, pada pertemuan kali ini masih bersama dengan Kak Tantri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi memahami tema latar dan penokohan dalam sebuah cerpen. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kemarin. Ya, kita akan membahas tentang yang namanya cerpen. Kita akan mengetahui apa itu cerpen, kemudian tema, tokoh, latar. Nah, dalam sebuah cerpen itu seperti apa? Nah, kalau dalam sebuah cerpen itu pasti ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsiknya. Tapi yang kali ini kita bahas itu memang tidak secara keseluruhan. Nah, nanti kita bahasnya fokusnya ke sebuah tema, latar, dan penokohan ya. Nah, tentunya homeschooler semuanya sudah tahu, sudah pernah mendengar cerpen, cerita pendek. Nah, pada dasarnya bahwa sebuah cerpen itu adalah sebuah cerita yang diciptakan atau ditulis oleh seorang pengarang ataupun penulis. Nah, cerita tersebut itu dapat kita artikan sebagai salah satu bentuk pengungkapan ide atau tema melalui hubungan pelaku dan peristiwa. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya pelaku dan disertai dengan peristiwa. Dan antara pelaku dan peristiwa itu saling berhubungan. Nah, itu sehingga nanti menciptakan sebuah cerita yang dapat kita pahami bersama atau cerita yang dapat menghibur kita semuanya. Nah, itu. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Itu cerita khayalan imajinasi oleh seorang pengarang. Nah, dalam sebuah cerita itu ada 3 unsur utama. Yang pertama itu adalah ide atau tema. Nih, yang pertama adalah ide atau tema. Yang kedua tadi harus ada pelakunya atau tokohnya. Yang ketiga baru ke peristiwa. Jadi pelaku itu mengalami peristiwa seperti apa. Jadi ketiga unsur ini dalam sebuah cerpen atau cerita itu harus ada dan wajib ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum ke ciri-ciri cerpen dulu. Kita kembali lagi. Nah, ide atau tema itu pasti sebuah gagasan pokok yang mendasari cerita tersebut. Nah, ide atau tema itu biasanya gagasan besarnya, gagasan utamanya dalam sebuah cerita. Bisa menceritakan tentang sebuah persahabatan, sebuah keluarga, sebuah sekolah, sebuah hobi, pengalaman, seperti itu. Jadi, tema besarnya. Kalau untuk pelaku itu adalah orang yang dalam tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut atau tokoh yang mengalami peristiwa, dan peristiwa itu sendiri adalah suatu kejadian yang dialami oleh si tokoh. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang pertama itu adalah cerpen itu ceritanya singkat, pendek, dan juga padat. Jadi kalau cerita pendek ya, yang namanya pendek itu berarti ceritanya harus singkat. Nah, harus habis dibaca sekali duduk. Nah, untuk panjang kalimatnya, atau panjang katanya itu kurang dari 10.000 atau 3 sampai 10 halaman, enggak boleh lebih. Karena itu merupakan cerpen. Nanti kalau lebih itu jadinya cerpen atau novel, cerita panjang atau novel. Yang ketiga yaitu menggunakan alur tunggal atau tidak bercabang-cabang. Jadi alurnya itu sekali maju ya maju terus, alurnya sekali mundur ya mundur terus. Jadi tidak maju mundur atau mundur maju, jadi alurnya itu satu aja tunggal. Nah, kemudian dia kata-katanya adalah ekonomis. Maksudnya ekonomis itu ya singkat, padat, dan jelas, dan itu mudah dipahami gitu ya. Nah, yang kelima yaitu penokohan. Jadi tokohnya itu sederhana. Maksudnya sederhana yaitu tokoh utamanya hanya satu. Hanya satu tokoh yang menjadi center atau yang menjadi pusat ceritanya gitu ya. Yang pusat yang diceritakan dalam sebuah cerpen itu hanya satu tokoh utama aja. Kemudian pokok ceritanya terfokus pada satu aspek cerita. Jadi hanya satu aspek cerita, tidak bercabang-cabang. Nah, kemudian cerpen tersebut bisa dimuat di buku, di surat kabar atau di majalah. Karena tadi ya, tidak boleh lebih dari 3 sampai 10 halaman atau katanya itu kurang dari 10.000. Berarti itu kalau dimuat dalam surat kabar itu bisa banget ya, atau majalah itu bisa banget karena itu habis dibaca sekali duduk. Jadi kita sekali baca itu sudah bisa menyelesaikan cerpen tersebut. Nah,
Selanjutnya, cerpen itu biasanya adalah hal cerita rekaan yang dibuat oleh seorang penulis. Itu ada beberapa hal yang dapat kita teladani atau cerpen tersebut memuat tentang apa sih, Kak? Nah, yang pertama yaitu dalam sebuah cerpen itu kita dapat meneladani nilai-nilai moral dalam cerita untuk kita ambil ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi terdapat nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku sosial kepada orang lain itu yang baik itu dapat kita teladani, tapi kalau yang buruk jangan kita tiru. Tuh. Yang kedua adalah kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Jadi ketika sebuah cerita dalam cerpen itu pelakunya mengalami sebuah kejadian yang memang awalnya dia melakukan kejahatan, kemudian dia mendapatkan suatu kejadian yang buruk. Nah, jadi dia istilahnya insyaf, itu berarti kan dia itu mendapatkan hikmah. Nah, itu dapat kita teladani bahwa kita tidak boleh meniru perbuatan seperti itu. Nanti kalau kita tiru mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan atau hal yang buruk. Nah, yang ketiga itu kita dapat menyerap nilai-nilai kemanusiaan, meneladani perilaku tokoh dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi ya, ketika ada hal-hal yang baik itu dapat kita tiru, tetapi ketika hal-hal itu buruk itu tidak boleh kita tiru. Nah, selanjutnya, kita tadi ketika sudah membahas beberapa tentang cerpen, pengertian cerpen, kemudian sekarang kita akan membahas atau kita akan menentukan tema terlebih dahulu dalam sebuah cerpen. Nah, tema sendiri itu apa sih? Tema atau ide. Nah, kita kan sudah sedikit kita ulas di depan. Tema adalah ide atau pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Jadi sebuah cerita itu memiliki kalau satu cerita berarti dia hanya satu tema besar. Tapi kalau gagasan pokoknya itu bisa terdapat dalam sebuah paragraf. Tapi kalau tema itu memiliki satu tema besar. Kalau di bawah ini tentang Sumpah Pemuda. Nah, berarti di sini Indonesia Merdeka. Nah, jadi tentang perjuangan para pahlawan gitu, para pemuda Indonesia. Nih, selanjutnya ada bagaimana cara kita mencari tema. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan untuk kita mencari tema. Yang pertama itu adalah membaca bacaan cerita itu secara menyeluruh. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita harus mencatat hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita tersebut. Jadi ketika kita sudah baca dari awal sampai akhir, itu pasti ada hal yang menjadi pusat cerita. Ada hal-hal utama yang selalu dibahas dalam cerita tersebut, dalam setiap paragraf itu selalu dibahas, itu kita catat dulu. Yang ketiga itu kita mencatat kalimat-kalimat kunci yang mengandung gagasan pokok cerita. Nah, biasanya dalam setiap paragraf itu pasti ada satu gagasan pokok, itu kita catat dulu, kita tandai dulu. Nah, kalimat utama tersebut kita tandai. Setelah itu, kita hubungkan nih isi cerita secara keseluruhan dengan judul yang bersangkutan. Pasti sebuah cerita itu kan ada judulnya nih, judul yang di atas. Nah, judul yang di atas tengah itu nanti kita gabungkan sama kalimat-kalimat yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kita gabungkan. Setelah itu kita akan menemukan kalimat-kalimat kunci, yaitu gagasan pokok besarnya. Nah, setelah dari gagasan-gagasan pokok setiap paragraf akan kita hubungkan dengan judul ceritanya tersebut. Setelah itu nanti kita akan mengetahui bahwa tema utamanya dalam cerita tersebut menceritakan tentang apa. Tentang sebuah persahabatan, tentang politik atau tentang ekonomi, tentang sebuah pendidikan gitu. Selanjutnya, setelah tema, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan latar dalam sebuah cerita. Nah, latar itu sendiri, biasa sering kita dengar adalah waktu, suasana atau waktu, tempat, suasana atau lingkungan ya, peristiwa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi dia lebih ke latar, tempat, waktu, dan suasananya itu seperti apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, kemudian latar tersebut dia juga yang melatar belakangi terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Kalau tidak terjadi latar, nanti ceritanya bagaimana? Nah, jadi tema tadi harus ada. Sekarang kita latar juga harus ada, tidak boleh tidak ya. Nah, nih. Kemudian
Nah, latar itu ada beberapa unsur pembentuknya. Ada kurang lebih itu ada satu. Yang pertama adalah lokasi geografis. Nah, pasti sebuah latar itu ada lokasi geografisnya atau letaknya. Kalau di sini contohnya letaknya itu tentang pantai, rumah, sekolah, gunung, sawah, seperti itu. Yang kedua, itu adalah pekerjaan atau cara-cara hidup tokoh. Jadi kalau pekerjaannya itu bisa polisi, bisa seorang guru, bisa seorang dokter, bisa penjual makanan, kayak gitu. Kalau berkaitan dengan pekerjaan dan cara hidup tokoh. Yang ketiga itu berhubungan dengan waktu. Nah, kalau berhubungan dengan waktu itu bisa saja kalau di sini Kak Tantri contohkan waktunya dengan pukul ya, pukul berapa peristiwa itu terjadi. Tapi bisa juga dengan pagi, siang, sore, malam, atau enggak waktu yang sudah kita lalui kemarin, pada zaman dahulu kala, 1 bulan yang lalu, atau yang akan datang, yaitu 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, nah, bulan depan, tahun depan, gitu, lusa, besok, kayak gitu. Itu waktunya. Yang keempat itu adalah lingkungan religiusitas. Kalau lingkungan religiusitas berarti berhubungan dengan agamanya. Oh, mungkin dia atau ceritanya tersebut berada di dalam sebuah agama yang Islam atau agama yang Kristen atau Hindu atau Buddha atau enggak sedang melakukan atau sedang melaksanakan berdoa atau beribadah seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis latar. Ini homeschooler semuanya pasti sudah hafal di luar kepala. Jenis-jenis latar itu yang sudah kita bahas tadi ada 3. Yang pertama adalah latar tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua itu adalah latar waktu ya, kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah situasi, latar situasi atau suasana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau proses pembuatan sesuatu. Nah, itu bisa masuk ke latar situasi atau suasana atau caranya. Kalau di sini Kak Tantri contohkan latar tempatnya itu ada di sekolah. Latar waktunya itu pukul 12 siang ya ini ya. Kemudian untuk suasananya di sini sedang hujan atau gerimis atau bisa dengan yang lain di rumah kemarin, di rumah untuk latar tempat, latar waktunya kemarin, kemudian suasananya sepi, ramai seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang latar, kita akan membahas tentang penokohan dalam sebuah cerpen, penokohan. Nah, penokohan yang harus kita titik beratkan ada 2. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua adalah penokohan. Ketika tokoh itu adalah pribadi-pribadi orang tersebut. Jadi pribadi-pribadi yang utuh itu maksudnya tokoh itu adalah nama orang yang menjadi pusat dalam sebuah cerita atau orang yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Itu tokoh. Tapi kalau yang namanya penokohan itu adalah pelaku dengan segala sifatnya. Jadi kalau tokoh dia hanya pelaku, misalnya Pak Rahmat, Pak Udin gitu, Pak Dodo misalnya kayak gitu. Kemudian untuk penokohannya itu berarti pelaku atau tokoh tersebut beserta sifatnya. Jadi misalnya Pak Rahmat dia memiliki sifat yang sombong misalnya gitu, atau Pak Dodo dia memiliki sifat yang ramah, penyayang, sabar seperti itu. Kemudian nah, ini berdasarkan sifat-sifatnya, penokohan itu dibagi menjadi 3. Sifat itu homeschooler semuanya pasti sudah hafal. Yang pertama yaitu tentang protagonis, tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu pasti tokoh yang memiliki karakter yang positif atau karakternya baik. Nah, yang kedua itu ada tokoh antagonis. Kalau antagonis itu tokoh yang memiliki karakter yang buruk atau negatif, yang jahat. Nah, yang ketiga ada tokoh tritagonis. Kalau tritagonis ini tokoh penengah ya. Nah, misalnya contohnya di sini kayak cerita Timun Mas. Nah, Timun Mas itu dia memiliki tokoh-tokoh tersebut ya. Kalau untuk protagonis berarti tokohnya adalah Timun Mas. Dia memiliki karakter atau watak yang baik hati, ramah, rajin, penurut gitu. Kalau yang antagonis dia memiliki tokoh yang jahat atau negatif, yaitu dicontohkan seperti raksasa. Kemudian tokoh tritagonisnya ibu yang membesarkan si Timun Mas, yang menemukan Timun Mas. Nah, itu dia tokoh tritagonisnya. Jadi tokoh pembantu, tapi harus ada tokoh tritagonis di sini fungsinya untuk menghidupkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Itu. Selanjutnya
Itu tadi kalau berdasarkan sifat, sekarang berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi itu tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tokoh utama, yang kedua adalah tokoh pembantu, yang ketiga baru tokoh figuran. Nah, tokoh utama di sini bisa disebut sebagai tokoh sentral. Dia menjadi pusat ceritanya. Kalau berdasarkan sifatnya tadi, berarti tokoh utama itu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis, karena pusatnya ada di kedua tokoh tersebut. Yang kedua adalah tokoh pembantu atau tokoh yang mendukung jalannya cerita. Nah, tokoh pembantu di sini harus ada. Contohnya tadi tokoh tritagonis itu harus ada. Nah, itu ya. Yang ketiga itu ada tokoh figuran. Tokoh figuran ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tokoh yang perannya hanya sebagai pelengkap. Ketika tokoh figuran ini tidak ada, berarti antara tokoh utama dan pembantu itu sudah bisa menciptakan cerita yang bagus. Tapi kalau lebih lengkapnya lagi ada tokoh figurannya, biar ceritanya itu lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan tokoh dalam sebuah cerpen? Itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu secara langsung, itu kita beri nama cara analitik. Yang kedua yaitu cara tidak langsung atau cara dramatik. Yang ketiga itu baru cara gabungan. Jadi cara analitik itu digabung dengan cara dramatik. Jadi yang langsung digabung dengan tidak langsung. Nah, untuk cara analitik, atau secara langsung, yaitu seorang pengarang itu mengungkapkan watak para pelakunya itu secara langsung. Jadi dia langsung dijelaskan dalam sebuah cerita, dia langsung diceritakan karakternya itu seperti apa. Jadi misalnya pemarah, kemudian kemudian dia suka menolong, kemudian dia bersahabat dengan yang lain, suka menangis, cengeng, kayak gitu, itu langsung diceritakan pengarang dalam cerpennya tersebut. Nah, itu secara analitik. Kalau secara dramatik, itu cara pengarang menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung. Nah, itu ada beberapa caranya. Caranya yaitu ada 4 ya. Yang pertama itu melakukan dialog antar tokoh. Jadi tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, nah itu sedang berdialog. Nah, di situ nanti akan memunculkan watak tokoh tersebut seperti apa. Yang kedua itu melalui gerak-gerik atau perilaku tokoh. Nah, jadi perilaku tokoh tersebut, misal dia rajin, contohnya misal si Rani selalu membersihkan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Nah, si Rani selalu menyapu halaman setiap pagi, berarti dia karakter atau wataknya adalah rajin. Yang ketiga melalui gambaran lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitarnya atau lingkungan sekitar yang mendasari sebuah cerita tersebut itu seperti apa. Lingkungan sekitar atau sosialnya di dalam sebuah keluarga tersebut itu seperti apa. Yang keempat itu melalui pandangan atau pendapat atau menyatakan sikap tokoh lain. Jadi ini pendapatnya si tokoh lain terhadap tokoh utama tersebut. Nah, itu yang secara dramatik. Nah, yang kemudian ada alur. Nah, alur di sini adalah, atau alur bisa kita sebut plot ya. Nih, alur itu juga plot. Jadi nanti kalau ada kata plot, itu sama artinya dengan alur. Alur itu sering diartikan sebagai jalan cerita. Itu pengertian singkatnya ya. Jalan cerita atau rentetan sebuah peristiwa. Nah, kalau untuk pengertian secara agak panjangnya dikit adalah alur itu adalah hubungan logis antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Jadi hubungannya itu logis, peristiwa yang satu sama peristiwa yang lain itu nyambung. Jadi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua sampai nanti paragraf yang terakhir dalam sebuah cerita itu nyambung. Tidak pisah-pisah karena cerpen itu ceritanya hanya satu fokus masalah utamanya. Itu. Kemudian jenis-jenis alur. Ini pasti sudah hafal. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu berarti ceritanya itu tentang masa depan. Nah, atau waktunya itu dari sekarang ke yang akan datang. Itu kalau maju. Kalau alur mundur atau biasanya kita sering adalah flashback, itu alur yang menceritanya itu tentang masa lalu. Jadi kita mengulas kembali ke masa lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Itu berarti ceritanya itu bisa ke masa depan, nanti kembali lagi ke masa lalu, atau sebaliknya. Itu yang alur campuran. Nah, selanjutnya itu nih. Jadi kalau maju itu bisa proses kanak-kanak sampai dengan dia dewasa, sampai dengan dia mendapatkan pekerjaan, dari sekolah sampai mendapatkan pekerjaan. Itu kalau alur maju contohnya. Kalau alur mundur,
Jadi dia dari bagian akhir menuju bagian awal. Misalnya menceritakan orang sewaktu dia dewasa atau masih remaja dan kembali lagi ke masa kanak-kanaknya. Kalau yang campuran itu alur yang penyajiannya itu dimulai dari awal lalu bagian akhirnya itu diulas kembali dan nanti setelah itu kembali lagi ke cerita yang di masa mendatang gitu. Jadi kalau campuran itu lebih bebas, lebih fleksibel. Nah, selanjutnya kalau tahapan alur itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah situation atau pelukisan keadaan. Nah, di situasi di sini seorang pengarang atau penulis itu dia biasanya memperkenalkan tokoh atau memperkenalkan peristiwanya tersebut. Tempatnya itu di mana? Memperkenalkan waktunya dulu ya. Itu biasanya itu di awal-awal. Nah, itu situasi. Yang kedua itu adalah generation circumstance atau peristiwa itu mulai bergerak. Jadi si pengarang itu mulai menceritakan sebuah peristiwanya, mulai menceritakan si tokohnya ini mengalami kejadian apa. Yang ketiga, konflik mulai datang. Nah, jadi rising action itu konfliknya mulai menegang. Nah, sudah memunculkan konflik, sedikit demi sedikit konflik itu menegang sampai nanti yang keempat adalah konfliknya itu sampai ke klimaks, sampai ke puncak masalah. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, nah itu kita sudah masuk ke denonemen atau peleraian. Jadi ceritanya itu sudah mulai menurun. Penulis atau pengarang itu sudah mulai menuliskan ini solusinya dari masalah-masalah tadi yang sampai puncak. Jadi pemecahan masalahnya itu sudah muncul, baru sampai nanti ke ending sebuah peristiwa. Nih ada 5 ya tahapan alurnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah kedudukan atau posisi pengarang dalam membawakan cerita. Jadi posisinya pengarang terhadap cerita yang sudah dia ciptakan itu seperti apa? Kedudukannya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu ada pengarang sebagai tokoh utama. Nah, pengarang sebagai tokoh utama di sini yaitu pengarang dia menuturkan ceritanya diri dia sendiri. Jadi dia menceritakan kisahnya sendiri. Pelaku utamanya itu adalah si pengarang tersebut, yaitu kata ganti aku, saya, atau kami. Jadi kata gantinya aku, saya, atau kami. Ketika sebuah cerita itu ada kata aku, saya, atau kami, nah orang pertama itu dia sudut pandangnya adalah pengarang sebagai tokoh utama. Itu. Selanjutnya adalah pengarang sebagai tokoh bawahan. Nah, pengarang sebagai tokoh bawahan di sini tokoh utama pengarang di sini menuturkan cerita tentang tokoh utama itu sekaligus terlibat dalam cerita tersebut. Nah, di sini dia orang kedua ya, orang kedua. Nah, di sini adalah orang kedua. Kalau yang pengarang sebagai tokoh utama tadi dia orang pertama, sekarang orang kedua nih. Jadi dia menggunakan kata penggantinya kau, anda, kamu, atau kalian. Itu ya. Nah, selanjutnya itu ada pengarang sebagai pengamat. Nah, ini pengamat ya. Pengamat. Nah, kalau pengarang sebagai pengamat itu pengarang sebagai orang yang berada di luar cerita. Jadi pengarang itu menceritakan ceritanya orang lain. Ini kita namakan untuk kata gantinya adalah orang ketiga, yaitu orang luar. Jadi pengarang itu tidak terlibat secara langsung dalam ceritanya tersebut. Maka untuk kata gantinya itu menggunakan ia, dia, atau mereka, atau bisa menggunakan nama orang lain gitu. Nah, ini tadi seputar tentang bagaimana kita menentukan tema, tokoh, penokohan, sampai sudut pandang, alur dalam sebuah cerpen. Nah, selamat dipelajari untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah dan terima kasih.